Guys, kehebatan Bapak Jokowi memang kita tak boleh sangkalkan lagi dan tak boleh nafikan ya. Hingga kini Malaysia pun selalu menyebut Bapak Jokowi adalah antara presiden yang terbaik, termasuk saya yang selalu memuji dan mengatakan Bapak Jokowi adalah seorang presiden yang sangat hebat guys. Kerana apa guys? Di sini ada satu ceritanya. Kini Jokowi ubah sawit jadi After dan Pertamax. So bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Okay guys, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada Cabinet ID. Kini subscribernya adalah 36,000. Anda boleh pergi ke channel ke Cabinet ID guys. Klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Cabinet ID. Susah betul saya nak sebut guys. So tajuk yang kita nak reactionkan adalah kini Jokowi ubah sawit jadi After dan Pertamax. So ceritanya memang sangat luar biasa guys. Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Cabinet apa yang ID. ingin saya sampaikan, jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar. Selalu dimain-mainkan oleh pasar Eropah Harus berdikari di bidang ekonomi. Maksudnya kita berdikari sendiri guys. Jangan mengharapkan orang Indonesia semakin berdikari. Jokowi ubah sawit jadi After dan Pertamax. A blessing is disguise, mungkin istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi Indonesia menghadapi penolakan sawit dari Uni Eropa. Alasan Uni Eropa menolak sawit Indonesia pun tampak berlebihan. Millions of hectares of rainforest are cleared to produce palm oil, but millions of people in Malaysia and Indonesia rely Deforestasi menjadi alasan utamanya. Padahal aslinya merupakan upaya Uni Eropa untuk melindungi kepentingan dan pasar domestiknya dari serbuan minyak nabati berharga murah. Terbukti Uni Eropa tidak berani mengembargo minyak nabati dari tanaman kedelai yang berasal dari Amerika Serikat. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak matahari, bunga matahari. Yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Sebenarnya mereka hendak melariskan minyak bunga matahari tersebut guys. Sebab mereka tahu minyak sawit ni lebih murah harganya kan. Kalau diikutkan pada kita tengok minyak sawit ni harganya jauh lebih murah daripada minyak bunga matahari. Sebab tu Eropah sangat takut. Jadi mereka nak melariskan minyak bunga matahari tersebut. Mereka memboikot minyak sawit daripada Indonesia. Pakai alasan terus. Kayak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang tak nak buat apa. Dalam penggunaan tanah, tanaman kelapa sawit dibandingkan dengan jenis tanaman minyak nabati lainnya justru 9 kali lebih efisien. 9 kali Dengan lebih kata efisien. lain, minyak nabati yang dihasilkan dari repisit, bunga matahari, atau kacang kedelai mempergunakan luas lahan 5-9 kali lebih banyak daripada tanaman kelapa sawit. Betul. Walau produksi sawit dan turunannya bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan sabun, coklat, selai, dan berbagai bahan lainnya. Betul. Coklat, Namun susu, daya serapnya di dalam negeri sabun masih sangat terbatas. Tidak mampu menyerap seluruh produksi kelapa sawit. Sebagai gambaran, produksi sawit Indonesia mencapai 46 juta ton per tahun.
Akan 46 tetapi, juta ton baru per 3 tahun, juta guys. ton per tahun yang dapat diolah menjadi PKO. Kondisi itulah yang kemudian memaksa Indonesia harus putar otak mengatasi oversupply sawit dalam negeri sebesar 43 juta ton sisanya. Dan ketemu caranya dengan mengolah sawit menjadi campuran bahan bakar biodiesel atau biosolar. Itulah yang kita kenal dengan istilah B10, B20, B30, Oh, B40. itu maksudnya Tahun depan dan ditargetkan hingga B100. B100. Tahun Kamu ni lah nggak 2021. beli, CPO kita tidak apa-apa karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Tegas. Kalau soal ini mungkin sebagian besar pembaca sudah tahu. Artinya, bukan langkah sunyi lagi. Sudah langkah berisik yang bahkan sampai kedengaran di Eropa sana. Namun bagaimana kalau Indonesia mampu mengubah sawit menjadi bioaftur? Mungkinkah sawit diubah menjadi campuran untuk aftur? Sangat mungkin sekali. Padahal penggunaan bahan bakar nabati untuk industri pesawat terbang sebenarnya bukan hal yang baru. Bahkan beberapa pesawat sudah menggunakan bioaftur sebagai bahan bakar campurannya. Salah satu contohnya adalah maskapai Finlandia Finnair. Melansir Aviation Weeks, Finnair terbang dari San Francisco ke Helsinki pada awal Agustus 2019, lalu menggunakan bahan bakar nabati. Penerbangan dengan Airbus A330 ini menggunakan campuran 12% bahan bakar nabati dan berhasil. Pemerintah sendiri berencana melakukan uji coba. Kapal terbang ini 12% adalah daripada minyak sawit, guys. Campuran minyak sawit. 12%. Bukannya 100% lah. Kalau 100% mungkin tak lah. 12% campuran. Maknanya dia menyimatkan lagi tenaga minyak yang biasa kita guna tu ya. Penggunaan aftur untuk pesawat komersial. Tahun ini 2020, produksinya berasal dari 2 kilang Pertamina, yakni Pelaju dan Cilacap. Bila sukses, seluruh penerbangan di tahun 2021 akan menggunakan bioaftur. Sangat Masih luar ada biasa, lagi guys. pengembangan sawit untuk campuran pertalite, pertamax, dan gas yang sedang diteliti saat ini. Uji coba tersebut dilakukan di kilang milik Pertamina di Pelaju, Sumatera Selatan. Semuanya bisa terjadi berkat katalis merah putih yang merupakan hasil penelitian Pusat Rekayasa Katalisis Institut Teknologi Bandung. Ini sekaligus menjawab pertanyaan sejak lama tentang alasan Jokowi ngotot kilang harus selesai. Padahal minyak bumi Indonesia diperkirakan akan habis 2030, 10 tahun lagi. Ternyata pemanfaatan kilang tersebut tidak semata-mata untuk mengolah minyak bumi, namun juga sebagai kilang pengolahan bahan bakar nabati dan turunannya atau industri oleochemical. Kilang-kilang inilah yang bila sukses dibangun akan membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri secara energi. Bukan cuma mandiri, tapi berlimpah. Sisanya bisa diekspor ke negara lain untuk mendapatkan devisa. Betul. Sedemikian besarnya potensi sawit akan membuat bestnya benda tu Eropa ambil macam kelak tu je, guys. kesal menyesal karena pernah menolaknya. Sehingga kita tidak mudah ditekan-tekan lagi oleh siapapun, oleh negara manapun. Betul. Sebab kita jangan dibuli, guys. Kalau maksudnya dibuli ni, kita jangan ditindas oleh negara luar, guys. Kita harus tegas. Mereka tak nak, sudah. Kita ada cara kita. Dan kita juga akan mandiri secara politik. Betul. Berdaulat dalam politik karena kita memiliki semuanya di sini yang kita olah dan kita kerjakan sendiri. Betul? So, okay guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana katanya oleh Kabinet ID. Kini Jokowi ubah sawit jadi after dan Pertamax. Kerana apa? Katanya sini Eropah memboikot, tidak mahu membeli ataupun mengekspor ataupun mengimport sawit daripada Indonesia. Tak mengapa, kerana sekarang ni pun Indonesia pun sudah boleh berdikari sendiri. Mereka tak nak import terpulang pada mereka. Sebab apa guys? Kerana mereka rasa cemburu kerana minyak iaitu bunga matahari mereka agak mahal, jadi kurang laris kan. Jadi mereka hendak melariskan minyak bunga matahari mereka memboikot sawit Indonesia. Dan Malaysia juga sebenarnya tempias benda tu, sebab Malaysia pun adalah salah satu negara terbesar juga di dalam dunia mengeluar sawit. Indonesia dengan Malaysia ni ya. So sebenarnya Malaysia pun terpias juga dengan benda-benda macam ni, bukan Indonesia saja. So kita tak mengapa guys, bagi saya tak mengapa. Orang tak nak membeli, kita jangan menjual begitu je, senang je ceritanya kan. Dipendekkan cerita, dia tak nak beli, ada negara lain nak beli, tak apalah.
Buat apa nak kita paksa orang kan, sedangkan China adalah pengekspor terbesar juga sawit di Indonesia. Kita jual pada China kan. Apa kita nak takut sangat? Eropah suka hatilah dia nak melariskan jualan bunga matahari dia. Pergilah dia makan bunga matahari dia tu banyak-banyak. Kita bunga matahari, tak silap saya, makan kuaci kan. Tahu kuaci yang daripada bunga matahari tu, kuaci. Kalau orang Malaysia panggil kuaci, Indonesia tak tahulah nama apa kan, yang kita selalu gigit macam tu kan. Yang kita makan isi tu. Saya tahu itu, tapi minyak dia saya tak pernah makan lagi guys, minyak bunga matahari ni. Tapi kalau kuaci dia saya selalu makan. Dululah, tapi sekarang dah kurang lah, sebab bila makan banyak sangat boleh batuk kan. Kuaci ni. So okay guys, tak apalah. Kita habiskan cerita itu di sini. So sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Saya juga berterima kasih kepada anda guys kerana sentiasa menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, saya pun tak tahu nak cakap macam mana mungkin tiada Brozul Channel di dalam YouTube ini. Terima kasih banyak-banyak guys. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda. So guys, bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. Saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction guys, kerana saya ni manusia biasa, tak akan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So jaga diri anda, keluarga anda serta anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.